Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik peserta LKMMTD FKM UNER. Hari ini kita akan membahas tentang administrasi kesekretariatan dan keuangan. Ini adalah hal-hal yang sebenarnya sehari-hari banyak kita temui dan wajib kita laksanakan untuk tertibnya administrasi organisasi. Kita mulai. Sebenarnya apa sih sekretariat itu? Seringkali kalau saudara berada pada organisasi khususnya di BEM itu, ayo ke sekretariat yuk gitu ya. Nah, sekretariat itu sebenarnya merujuk pada sebuah tempat atau lokasi di mana lokasinya itu dipakai sebagai lokasi bekerja sekretaris bersama seluruh staf untuk menjalankan aktivitas-aktivitas fungsi surat menyurat, pengarsipan, operasional dan operasional suatu organisasi, mau rapat, mau apa, begitu. Sehingga kesekretariatan itu adalah keseluruhan rangkaian kegiatan dalam penataan pekerjaan kantor, khususnya surat menyurat dan seluruh tugas tambahan lain dalam rangka menunjang kelancaran pencapaian organisasi. Sehingga kalau organisasi itu tidak punya sekretariat, itu menjadi aneh karena bagaimana caranya nanti bekerja untuk mengkoordinasikan. Cuman di masa pandemi ini bisa saja sekretariatnya menjadi di masing-masing rumah karena nanti saudara bekerjanya akan lewat online ya. Fungsi sekretariat itu apa? Karena dia merupakan tempat sekretaris dan seluruh anggota organisasi dalam melakukan rangkaian kegiatan demi menunjang pelaksanaan tugas pokok organisasi supaya tujuan dari organisasi itu tercapai dan berjalan dengan lancar. Nah, kalau tadi kita berbicara masalah sekretariat, sekarang kita berbicara masalah sekretaris. Secara sempit, karena ini ada arti yang sempit, ada arti yang luas. Sekretaris itu adalah seseorang yang bertugas mengarsip, mengurus surat menyurat, tulis menulis, dan lainnya untuk organisasi atau mungkin juga individu. Jadi, misalkan saya biasanya untuk hal-hal yang bersifat teknis, saya punya sekretaris. Itu berarti sekretaris di sini adalah sekretaris dalam arti sempit. Sekretaris adalah karyawan kantor yang biasanya bertugas tanggung jawabnya sebagai petugas stenografi, ketik mengetik, kemudian mendikte, menjawab telepon, membuat janji, mengarsip, surat menyurat, sehingga seringkali sekretaris itu juga bertindak sebagai asisten administrasi atau eksekutif junior. Nah, ini sangat berbeda kalau kita mengartikan atau melihat sekretaris itu sebagai arti yang luas. Karena sekretaris dalam arti yang luas itu adalah pejabat umum yang bertugas bertanggung jawab atas tugasnya. Biasanya sekretaris itu adalah pejabat yang memimpin sebuah departemen pemerintahan, di mana sekretaris itu merupakan seorang yang membantu pimpinan dalam menyelenggarakan bagian kecil tugas pekerjaan pimpinan atau seringkali memiliki kedudukan sebagai wakil pimpinan. Di universitas, khususnya di UNER, seringkali lembaga-lembaga atau pusat di UNER ini menggunakan istilah sekretaris. Jadi misalkan ada ketua lembaga, misalkan lembaga pengabdian masyarakat. Nah, itu ketuanya siapa? Sekretarisnya siapa? Ketua Badan Koordinasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan, ketuanya ada, kemudian ada sekretaris gitu. Nah, di mana sekretaris itu fungsinya tidak seperti surat menyurat tadi, tetapi lebih pada membantu pimpinan menyelenggarakan
bagian kecil tugas pekerjaan pimpinan dan memiliki kedudukan sebagai wakil pimpinan. Sehingga kalau kita melihat dari dua pernyataan tersebut, maka sekretaris atau eksekutif sekretari itu adalah sekretaris yang berfungsi sebagai manajer, karena secara formal dia akan menjalankan fungsi manajer. Sekretaris ini memiliki pegawai atau bawahan untuk satu unit organisasi. Misalkan sekretaris jenderal, sekretaris yayasan, sekretaris wilayah, itu adalah sekretaris eksekutif. Sedangkan sekretaris pribadi adalah sekretaris untuk seorang pimpinan yang berperan semata-mata untuk sebagai pembantu teknis dari seorang pimpinan, sehingga dia tidak memiliki bawahan. Misalkan sekretarisnya seorang manajer, sekretarisnya seorang direktur, sekretarisnya seorang anggota dewan, seperti itu. Apa sebenarnya peran sekretaris tanda petik pribadi seorang pimpinan? Kalau dia berada pada sebuah organisasi, biasanya dia merupakan beranda organisasi. Artinya, dialah yang menyeleksi tamu. Bolehkah seorang tamu itu menemui pimpinannya atau tidak? Dia juga merupakan filter dan pengelola informasi. Ada informasi yang karena dia mendengarkan semua seringkali percakapan-percakapan pimpinannya, maka dia harus juga bisa memfilter informasi mana yang boleh disampaikan ke pihak luar dan informasi mana yang tidak boleh disampaikan di pihak luar. Dia juga merupakan asisten pribadi pimpinan. Sebagai seorang secret keeper, dia harus pandai untuk memegang rahasia. Dia juga sebagai penghubung, sebagai humas, sebagai perawat serta pelindung. Maksudnya begini adalah menjaga supaya suasana kondusif itu tetap terjadi pada pimpinannya. Karena kalau suasananya tidak kondusif, nanti pimpinannya moodnya jelek, maka kan kegiatan organisasi itu akan terkendala. Bahkan seorang sekretaris itu juga bisa sebagai penasehat jika diperlukan. Jadi tidak mudah untuk menjadi seorang sekretaris pribadi, seorang pimpinan. Nah, kalau yang kita bicarakan sekarang itu lebih pada sekretaris di kesekretariatan. Sehingga administrasi kesekretariatan itu adalah keseluruhan proses pelaksanaan rangkaian kegiatan serta penataan terhadap suatu pekerjaan kantor dan tugas tambahan lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Karena kalau tidak diatur administrasinya, maka nanti kita tidak bisa tahu apa sebenarnya rencana kerja organisasi dan pelaksanaannya sudah sampai di mana. Nanti kalau dievaluasi atau mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi juga akan kacau kalau administrasi kesekretariatannya jelek. Kata lain dari aspek yang disebut sebagai administrasi kesekretariatan itu seringkali kata lainnya adalah tata usaha, yakni segenap rangkaian kegiatan untuk menghimpun, mencatat, mengolah, mengendalikan, mengirim, dan menyimpan informasi atau keterangan yang diperlukan di setiap usaha kerjasama atau di setiap operasional organisasinya. Sehingga dalam hal ini administrasi dalam arti sempitnya merupakan proses penyelenggaraan organisasi secara keseluruhan atau kegiatan pencatatan, penggolongan data, tulis-menulis dari proses tersebut atau tata usaha atau clerical work. Karena administrasi dari arti luas, dalam arti luas saudara sudah mempelajari di
ilmu administrasi bahwa administrasi secara luas itu lebih luas dari arti manajemen. Jadi manajemen plus policy itu masuk di administrasi. Tapi yang kita bicarakan saat ini adalah administrasi di arti sempit. Apa sebenarnya lingkup kerja tata usaha atau administrasi kesekretariatan? Yang pertama adalah dalam melakukan pelayanan itu melayani pelaksanaan pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan. Sehingga ruang lingkup pekerjaannya adalah menyeluruh, menyangkut semua urusan kegiatan dalam organisasi yang sedang dijalankan. Apa sebenarnya tujuan administrasi kesekretariatan itu? Yang jelas tujuannya adalah memperlancar supaya lalu lintas, distribusi informasi dari segala pihak, baik internal maupun eksternal itu bisa jelas. Juga mengamankan rahasia organisasi, mengelola, memelihara seluruh dokumen organisasi yang berguna bagi kelancaran untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Jadi fungsi yang pertama adalah pencatatan atau recording semua kegiatan organisasi, pengendalian informasi baik internal maupun eksternal yang terkait dengan organisasi, sebagai alat komunikasi organisasi, sebagai alat pelaksana pemegang rahasia organisasi, dan sebagai pusat dokumentasi atau master file. Sehingga kalau ada misalkan ada pemeriksaan, ada permintaan pertanggungjawaban, maka ini semua bisa dilihat dari administrasi kesekretariatannya. Tugas pokok staf sekretariat atau administrasi kesekretariatan itu adalah merencanakan, planning, menyusun acara atau arranging semua proses yang ada, melakukan collecting data atau informasi, mencatat semua kegiatan, mengolah informasi dan semua surat menyurat yang ada, mengendalikan, mengontrol kegiatan-kegiatan berdasarkan kegiatan administratif ya, berdasarkan jalannya organisasi, mentransfer surat menyurat, dan akhirnya melakukan filing, menyimpan. Jadi ini adalah administrasi kesekretariatan yang harus dijalankan. Nah, apa sebenarnya pentingnya administrasi kesekretariatan bagi organisasi mahasiswa? Kalau kita lihat bahwa administrasi kesekretariatan itu akan berhubungan dengan seluruh rangkaian kegiatan penataan yang berfungsi sebagai unsur penunjang kelancaran untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk organisasi mahasiswa. Sehingga kesekretariatan itu sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari organisasi mahasiswa secara utuh, karena bagaimanapun juga organisasi mahasiswa itu harus mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya, baik pada secara internal maupun secara eksternal. Kegiatan penunjang ini dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, rasional, dan produktif. Dalam administrasi kesekretariatan di organisasi mahasiswa, itu nanti harus melakukan pengaturan pekerjaan surat menyurat yang meliputi perencanaan, pembuatan, penerimaan, pencatatan, pengolahan, mendisposisikan, mendistribusikan, dan menyimpan surat. Pokoknya semua hal yang berhubungan dengan surat menyurat. Misalkan nih mau ada kegiatan, otomatis kan harus membuat rencana kegiatan. Kalau sudah dibuat rencana kegiatannya, kemudian dibuat suratnya. Mungkin menerima surat, mungkin mencatat, mengolah,
mendisposisikan surat itu, kalau ada kegiatan harus didisposisikan kemana, dan seterusnya, dan seterusnya. Menyelenggarakan tata hubungan komunikasi secara internal maupun eksternal organisasi dengan tetap berada pada satu satuan komando. Jadi, pasti di organisasi saudara kan ada mana yang menjadi pimpinan, mana sekretaris, mana bendahara, mana anggota, sehingga komunikasi itu harus ada satu satuan komando. Kemudian juga menyelenggarakan dan mengatur pertemuan atau rapat-rapat yang berhubungan dengan seluruh kegiatan, dan akhirnya menyelenggarakan kegiatan organisasi yang bersifat rahasia. Ini adalah pengarsipan surat. Jadi kalau ada surat masuk, maka surat masuknya nomornya nomor berapa, tanggal terima suratnya kapan, kemudian tanggal terima suratnya dan tanggal suratnya itu sendiri, kemudian nomor suratnya, tentang apa halnya itu maksudnya hal suratnya, asal suratnya dari mana, ditujukan ke siapa. Nah, mungkin kalau ada keterangan tambahan boleh ditambahkan. Kalau surat keluar juga sama, tanggalnya surat itu dikeluarkan kapan, nomor suratnya berapa, surat tentang apa, misalkan proposal pengajuan dana kegiatan Dekankap misalkan. Tujuan suratnya WD2, lampiran suratnya proposal, asal dari mana, misalkan asalnya dari departemen seni dan olahraga, itu maksudnya di surat keluar. Jadi semua baik surat masuk maupun surat keluar ada bukunya sendiri. Administrasi keuangan, ya. Jadi kalau tadi di administrasi secara umum, sekarang yang biasanya paling pelik karena ini berhubungan dengan pertanggungjawaban keuangan, maka perlu difahami bagaimana cara membuat administrasi keuangan dengan baik. Apa itu administrasi keuangan? Yaitu sebuah pencatatan di bidang keuangan untuk menyajikan perencanaan kebutuhan keuangan RAB atau anggaran, rencana anggaran belanja, dan pelaporan keuangan kegiatan sebuah organisasi, di mana semuanya dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan organisasi. Fungsi administrasi keuangan. Yang pertama adalah mengadakan pencatatan dari semua kegiatan yang melibatkan keuangan. Hasil pencatatan itu digunakan sebagai alat untuk pertanggungjawaban dan sumber informasi. Jadi nanti tidak perlu semua hal pencatatan administrasi itu tidak setiap saat bisa disampaikan ke semua anggota, karena kalau terlalu detail semuanya disampaikan pada anggota biasanya akan menjadi titik masalah. Tapi perlu ada pertanggungjawaban yang jelas sehingga secara periodik itu dipertanggungjawabkan secara terbuka di seluruh anggota. Mengelola keuangan sebuah organisasi. Kemudian sebagai bahan untuk evaluasi atau analisis penggunaan dana. Ini dulu penggunaan dananya seperti apa, kemudian apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak, apakah penggunaan dananya boros atau efisien, seperti itu. Sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan program, dan sebagai tolak ukur untuk penyusunan rencana anggaran program tahun kerja berikutnya. Karena sudah pernah melakukan, maka ini bisa dipakai sebagai acuan untuk membuat anggaran kegiatan serupa apabila akan dilakukan kegiatan lagi. Nah,
Biasanya di dalam administrasi keuangan selalu ada bendahara. Apa itu bendahara? Bendahara itu adalah pejabat fungsional yang bertugas bertanggung jawab pada pimpinan organisasi. Bertugasnya apa? Bertugas untuk pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi, bendahara ini akan mempertanggungjawabkan semua uang yang masuk dan keluar di pimpinan. Bendahara adalah orang yang bertugas untuk membuat pembukuan dan mengatur keuangan dalam sebuah organisasi atau kepanitiaan. Dalam sebuah organisasi, tugas pertama seorang bendahara itu biasanya adalah membuat rencana anggaran atau RAP organisasi, baik dalam satu periode kepengurusan atau mungkin kalau ada satu kegiatan atau satu kepanitiaan. Biasanya seorang bendahara ini harus dibantu oleh semua anggota organisasi sebelum bisa membuat RAB-nya, karena RAB ini sangat tergantung pada kegiatan apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Jadi kalau kita berbicara masalah kata-kata anggaran, anggaran itu akan menunjukkan rencana kerja organisasi dalam satu periode yang diekspresikan dalam uang, di mana anggaran itu akan dibentuk disusun dalam bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan yang dibuat dalam jangka waktu tertentu. Sehingga nanti akan ada anggaran pendapatan dan anggaran biaya. Bagaimana cara menyusunnya? Kita harus punya dulu program kegiatan, rencana kegiatan detailnya itu akan menjalankan apa. Misalkan saudara mau punya kegiatan Dekankap. Nah, program kegiatannya Dekankap ini mau ngapain saja? Itu harus detail. Oh, mau ada lomba voli, oh ada lomba basket, dan seterusnya. Dari program kegiatan ini ada detail programnya. Lomba volinya itu tingkat apa? Kira-kira akan dilaksanakan berapa kali? Sehingga itu akan membawa dampak pada kebutuhan sumber daya. Misalkan kita ambil satu contoh, mau lomba voli. Lomba voli itu butuh apa saja? Oh, butuh lapangan. Lapangannya perlu sewa apa enggak? Butuh panitia. Panitianya nanti itu perlu apa? Oh, perlu seragam. Oh, perlu nanti pada waktu pas lomba itu perlu wasit. Wasitnya dibayar enggak? Seperti itu. Itu semua yang kita susun dalam kebutuhan sumber daya. Kalau sudah, baru kita susun anggarannya. Dan itulah yang kita pakai sebagai alat untuk mengontrol kegiatan di masing-masing aspeknya. Dalam menyusun anggaran, selain anggaran biaya, juga perlu anggaran pendapatan. Kira-kira untuk menjalankan seluruh kegiatan tersebut, sumber dana atau sumber pendapatannya akan didapat dari mana? Apakah akan ada penjualan tiket? Atau saudara mencarinya berdasarkan donatur atau sponsorship? Nah, itu juga sudah harus dipertimbangkan. Tugas dan fungsi bendahara adalah menyimpan dan mengeluarkan uang, membukukan segala pengeluaran dan menerima serta mencatat tanggal uang masuk beserta sumber dan jumlah dananya, serta mengeluarkan uang serta mencatat banyaknya uang, tanggal penerima serta kegunaan uang tersebut. Jadi baik uang masuk maupun uang keluar itu harus dicatat dengan baik dan jelas. Menyediakan nota atau kwitansi uang masuk dan meminta nota pembelian atas kegunaan dana. Meminta persetujuan ketua sebelum mengeluarkan uang dan dapat berkoordinasi dengan seluruh anggota, dan akhirnya dia juga mempunyai tugas untuk membuat laporan keuangan dari kegiatan tersebut. Untuk mengontrol anggaran, apa yang harus dilakukan?
Yang pertama adalah pengeluaran harus sesuai dengan rencana sedapat mungkin. Karena kadang-kadang bisa saja ada perbedaan dari rencana. Sekecil apapun, pengeluaran dan pemasukan itu harus dicatat. Karena kalau sudah, itu kan nanti hanya untuk uang parkir saja. Nah, nanti kalau parkirnya bolak-balik, bingung dapat dari mana misalkan. Nah, jadi harus ada sekecil apapun harus ada catatannya. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan, karena aturan pertanggungjawaban ini masing-masing institusi itu bisa berbeda-beda. Misalkan di Universitas Erlangga, surat pertanggungjawab itu semuanya sudah terimanya pasti dari Rektor UNER, karena semua anggaran penanggung jawab anggaran universitas itu adalah Rektor UNER. Jadi kita buat di sini sudah terimanya dari Rektor UNER. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah total yang dibayarkan. Jadi kita akan membayar ke toko atau ke dalam hal ini ke tempat fotokopi ya. Ke tempat fotokopi itu berapa? Oh ini 150.000 ya. Akhirnya ditulislah biaya penggandaan untuk kegiatan seminar gaya hidup sehat tahun 2021 dengan rinciannya penggandaan proposal, penjilitan, sehingga totalnya menjadi sekian. Nanti dari sini kita akan membuat ini kemudian meminta stempel tokonya dari fotokopi itu. Jadi tempat kita memfotokopi dan menjilid proposal tersebut. Bagaimana alur birokrasi anggaran dan pertanggungjawaban? Biasanya panitia, kita mahasiswa itu membuat panitia, kemudian akan anggarannya, jadi baik anggaran maupun pertanggungjawaban ya. Kalau ini membuat anggarannya berarti pergi ke KPS, kemudian nanti disampaikan ke WD2 dan akhirnya oleh pihak fakultas akan dipertanggungjawabkan ke Wakil Rektor 2. Demikian juga kalau pertanggungjawaban, kalau sudah mendapatkan uang, maka panitia juga harus mempertanggungjawabkan semua dalam bentuk laporan dan bukti-buktinya ke KPS, dan oleh KPS akan diserahkan ke WD2 dan oleh WD2 akan disampaikan ke pihak universitas, dalam hal ini di bawah tanggung jawab WR2. Bagaimana bentuk standar laporan transaksi keuangan organisasi? Kita menggunakan model yang standar, yang simple, yaitu tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo, dan penanggung jawab. Siapa penanggung jawab di sini? PJ untuk kegiatan itu. Gitu ya. Misalkan di sini adalah untuk kegiatan apa itu tadi? Dekan Cup misalkan ya. Mendapatkan apa itu dana dari fakultas. Nah, itu berapa di debit, sehingga nanti misalkan dananya adalah 10 juta, maka saldonya di sini 10 juta. Kemudian dikeluarkan untuk apa? Untuk kegiatan Dekan Cup. Total kegiatan Dekan Cup dengan rincian semuanya kreditnya 10 juta. Berarti saldonya nanti menjadi 0. Karena sudah dikeluarkan semua. Misalkan seperti itu. Pengeluaran dan pemasukan itu berada dalam satu pembukuan, dimaksudkan untuk mengetahui arus kas dan mengecek dan memudahkan untuk sebenarnya saldo akhir uangnya itu berapa. Bendahara harus mengelola bukti transaksi, karena setiap bukti transaksi yang masuk itu harus disimpan dengan baik. Tujuannya apa? Apabila ada pemeriksaan, maka dia bisa menunjukkan bukti-buktinya. Jangan sampai bukti itu rusak atau hilang, karena setiap bukti itu harus disimpan dengan rapi berdasarkan tanggal yang masuk. Biasanya di proses administrasi keuangan itu BPK akan meminta semua pertanggungjawaban keuangan itu disimpan dalam kurun waktu 10 tahun. Makanya
seorang WD2 itu meskipun sudah tidak menjabat, masih harus mempertanggungjawabkan keuangannya sampai 10 tahun ke depan. Jadi kalau ada, karena misalkan saya periode lalu menjadi wakil dekan 2, 5 tahun, tahun 2015 sampai tahun 2020, sehingga setelah ini sampai tahun 2030, kalau ada BPK datang, kemudian melakukan pemeriksaan dan ada sesuatu hal yang tanda petik dianggap dicurigai, maka saya masih harus tetap ikut mempertanggungjawabkan kegiatan di tahun 2015 sampai 2020. Itu maksudnya. Sehingga semua bukti-bukti harus bisa dipertanggungjawabkan. Setiap bukti transaksi harusnya diberi nomor sesuai urutan kejadian transaksi. Misalkan nomornya BKM-1, tanggalnya 3 Februari 2021, dan seterusnya. Ini silahkan aturannya disesuaikan dengan aturan yang berlaku di unit kerja saudara. Setiap bukti transaksi itu harus masuk, maksud saya setiap bukti transaksi yang masuk itu harus diperhatikan keabsahannya. Jangan sampai buktinya itu tidak sah, misalkan tidak ada stempelnya. Kalau yang diperlukan ada materai, ya, batasan materainya berapa juga harus sesuai dengan aturan yang ada. Bukti transaksi dikatakan sah bila ada tanda tangan dan stempel, termasuk adanya tadi perlunya perlunya materai atau tidak. Perhatikan pula nominal dan keterangannya. Ini yang kadang-kadang pada waktu membuat kwitansi dan sebagainya itu karena mengetik dan copy paste itu kadang-kadang banyak yang tidak diperhatikan. Nah, ini kalau terjadi kesalahan maka merupakan kesalahan kita. Akhirnya, kesimpulannya bahwa administrasi kesekretariatan itu merupakan fungsi supaya pelaksanaan tugas organisasi itu menjadi lancar. Sebaik apapun rencana kerja organisasi, tanpa didukung oleh staf sekretariat yang handal, maka proses tujuan organisasi itu akan sulit tercapai. Administrasi keuangan merupakan alat bantu dalam perencanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dalam suatu organisasi. Organisasi mahasiswa itu merupakan miniatur organisasi yang sesungguhnya di masyarakat. Maka sebagai penggiatnya, mahasiswa juga harus belajar mengelola organisasi itu secara profesional. Nah, nanti coba saudara buat latihan ini ya. Nanti saudara buat dalam beberapa kelompok supaya masing-masing kelompok itu membuat surat keluar dan dicatat agenda surat keluarnya. Buat saja contoh surat keluar saudara mau melakukan kegiatan apa. Kemudian yang kedua, saudara mendapatkan surat dari WD1. Isinya tentang permintaan rencana kerja BEM dalam kurun waktu tertentu. Suratnya diterima di sekretariat tanggal 10 Maret 2021. Coba saudara bukukan dalam agenda surat masuk. Yang ketiga, coba saudara buat proposal singkat beserta RAB salah satu kegiatan yang ada di organisasi saudara. Dan buat LPJ-nya, laporan pertanggungjawaban kegiatan dari kegiatan tersebut seandainya sudah terlaksana. Jadi ini ambil kegiatan yang kecil saja, nggak usah terlalu besar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan mendiskusikan semuanya di forum Zoom. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.